Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Inyoman Chandra Waluke. Saya adalah mahasiswa Stikom Bali. Pada video ini saya akan mereview sebuah buku. Judul bukunya yaitu Dilarang Berterus Terang. Buku ini merupakan karya dari Najib Katapatizet. Sudah diterbitkan dari 2 tahun yang lalu, tepatnya bulan September 2018. Penyunting buku ini adalah Sylvia Tera, kemudian perancang sampulnya Najib Katapatizet sendiri, tata letak Ahmed Gosen, dan penerbitnya adalah Phoenix Publisher. Untuk kalian ketahui, Najib Katapatizet adalah sastrawan Indonesia. Namanya sudah cukup terkenal ya, karena sudah memiliki banyak karya seperti novel, cerita pendek yang sudah sering dipublikasi di berbagai surat kabar dan majalah. Selain itu, Najib Katapatizet juga seorang penulis skenario film. Beberapa penghargaan telah diterimanya, antara lain Piala Vidya tahun 1998, kemudian juara penulisan cerpen majalah Pertiwi, dan juara skenario film televisi terpuji dari Festival Film Bandung. Oke, saya mulai saja untuk mereview buku ini. Dari covernya ya, kita lihat covernya seperti berikut, seperti ini. Di sini saya lihat cover ini berwarna merah dengan gambar siluet wanita memakai rok pendek dengan simbol tanda larangan. Di sini saya dapat menyimpulkan, menurut opini saya ini sepertinya bukunya diterbitkan atau ditargetkan untuk pembaca di atas 18 tahun, dilihat dari covernya ya. Kemudian dalam buku ini terdapat 196 halaman. Di sini terdapat 3 novel pilihan dari karya Najib Katapatizet, yaitu yang pertama judulnya Bintang Film, kemudian yang kedua Dilarang Berterus Terang, dan yang terakhir adalah Kabut Hati Suami. Oke, saya mulai dari novel yang pertama, yaitu Bintang Film. Pada novel Bintang Film ini dikisahkan seorang anak yang hidup di desa yang dibesarkan di keluarga pesantren. Orang tuanya adalah seorang kiai. Tokoh utama dalam novel ini yaitu Syahroni. Syahroni merupakan anak laki-laki satu-satunya di keluarga tersebut. Dia kelak diharapkan meneruskan keinginan abahnya untuk mengurus pesantren. Jadi singkat cerita, bahwa Syahroni remaja ini yang karena sudah bisa menentukan arah hidupnya, dia menolak keinginan dari abahnya. Dia lebih memilih untuk menjadi bintang film dibandingkan mengurus pesantren ayahnya. Jadi di novel ini diceritakan perjalanan Syahroni untuk mendapat pengakuan dari ayahnya. Pada novel ini saya ambil positifnya adalah keteguhan hati Syahroni. Dia ingin menjadi dirinya sendiri tanpa pengaruh orang lain, bahkan pengaruh dari orang tuanya sendiri. Itu saya sangat setuju, karena dia juga tetap memegang nilai-nilai agama yang diperoleh dari orang tuanya. Meskipun sempat terjerumus dalam hal yang kurang baik, dia cepat berubah dan tidak mengulanginya lagi. Menurut saya keteguhan hati Syahroni untuk menjalani hidup itu sangat bagus ya, karena dari situ kita dapat menjadi diri kita sendiri. Nah, kekurangan pada novel ini mungkin saya lihat dari akhir ceritanya, karena di sini kayak ngambang begitu ceritanya, jadi tidak ada akhir yang jelas. Seperti bahwa kayaknya Syahroni setelah terakhir menemui ayahnya, dia tidak ada lanjutan ceritanya, jadinya agak ngambang begitu jalan ceritanya. Mungkin lebih bagusnya mungkin dilanjutkan sehingga Syahroni sampai mendapatkan pengakuan dari ayahnya. Kemudian untuk yang cerita yang kedua, yaitu Dilarang Berterus Terang, yang mungkin merupakan inti dari buku ini. Di sini dikisahkan kehidupan rumah tangga
kehidupan rumah tangga antara Horizon dan Anaya. Tokoh utama pada novel ini adalah Horizon, laki-laki yang sudah dewasa namun polos. Dia hadapkan dengan masalah-masalah saat dia mengatakan sesuatu dengan cara berterus terang dan jujur ya. Dia mengalami kebimbangan karena setiap dia melakukan atau mengatakan hal yang jujur atau berterus terang, dia malah mendapatkan masalah dalam arti istrinya marah begitu. Tetapi sebaliknya saat dia mencoba berkata bohong yang menurut dia kurang baik, harusnya malah mendapatkan respon positif dari istrinya, malah istrinya menjadi senang. Ini dari bacaan ini memang benar. Opini saya itu ditargetkan untuk pembaca yang di atas 18 tahun ya, mungkin bagi pasangan yang akan menikah maupun yang sudah menikah ya, yang mungkin akan menemukan masalah atau sedang mengalami masalah seperti ini. Pada intinya pembelajaran pada bacaan ini yaitu mungkin cara kita untuk menjaga atmosfer yang baik dalam sebuah keluarga. Saya sangat kagum dengan tokoh Horizon di sini dengan segala kejujurannya. Ya memang semua orang harus seperti itu ya, harus jujur. Tetapi memang ada hal atau ada sesuatu yang mungkin untuk menghindari kebohongan lebih baik tidak diungkapkan untuk menjaga atmosfer yang baik dalam sebuah keluarga. Mungkin saya di sini mendapatkan nilai atau mendapatkan pembelajaran dalam menjalani sebuah keluarga atau untuk menghindari sebuah masalah, jika kita mungkin lebih dapat memahami lebih dalam sebab atau akibat yang akan kita peroleh setelah membicarakan suatu hal, seperti hal-hal sensitif atau lainnya. Seperti itu. Mungkin itu aja yang mungkin saya dapat tangkap dari cerita itu. Oke, saya lanjutkan dengan judul yang terakhir, yaitu Kabut Hati Suami. Di sini judulnya Kabut Hati Suami. Di sini dikisahkan sepasang suami istri yang memiliki 2 anak ya. Memiliki 2 anak, tokoh utamanya yaitu sang suami yang bernama Agus Prab. Nah, konfliknya di sini terdapat pada Agus Prabnya ya, karena sang suami di sini pertama dia agak minder dengan prestasi yang dimiliki atau karir yang dimiliki oleh sang istri karena lebih baik dari dirinya. Kemudian konflik kedua terjadi saat sang istri yang bernama Cynthia ini mendapatkan kesempatan untuk belajar ke luar negeri. Sang istri yang bernama Cynthia berkesempatan belajar di luar negeri selama 1 tahun. Nah, si Prab ini merasa cemburu, banyak memikirkan hal-hal negatif yang akan dilakukan oleh sang istri di luar sana tanpa penjagaan dirinya begitu. Dari novel ini mungkin saya dapat simpulkan di sini karena kurangnya ada rasa saling percaya dalam sebuah hubungan. Jadi masalah yang muncul pada Agus Prab muncul ketika pikiran-pikiran negatif yang muncul pada pikirannya. Jadi saya simpulkan memang untuk menjalankan sebuah hubungan mungkin karena walaupun saya belum menikah atau gimana, tapi masalahnya di sini lebih ke sifat saling percaya aja sih menurut saya. Kemudian mungkin saya dapat nilai novel yang ketiga ini memang sangat cocok mungkin dibaca oleh orang-orang yang sedang menjalani hubungan jarak jauh ataupun yang kita sering sebut yaitu LDR ya. Mungkin itu aja yang bisa saya dapat ambil dari kisah novel yang ketiga. Kemudian untuk keseluruhan dari buku ini, setelah saya baca, buku ini banyak menceritakan tentang masalah kehidupan, baik itu remaja ataupun
dalam suatu pernikahan. Banyak juga pembelajaran yang kita dapat dari buku ini. Buku ini sangat menarik juga untuk dibaca. Dari segi isi buku, penulisan, jalan cerita sangat gampang dipahami, dan alur cerita juga sangat jelas. Mungkin karena target membaca adalah orang dewasa, jadi buku ini sama sekali tidak ada gambar atau gambar yang dapat menunjang cerita. Dari ketiga judul di atas, judul yang tadi saya ceritakan, yang paling saya sukai adalah yang berjudul Bintang Film. Mungkin karena saya sendiri juga belum nikah, jadi cerita yang kedua dan ketiga agak kurang masuk pada diri saya, tapi masih tetap menarik untuk dibaca. Mungkin itu aja yang bisa saya dapat review dari buku ini. Semoga video review ini bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dari saya, terima kasih.